Kalau Anda memberikan pinjaman, jangan pernah menagih, jangan pernah memberikan tenggang waktu, tapi ada yang lebih baik. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik lagi kalau kamu sedekahkan, jangan bagi tagih. Iya, Ustaz 1 juta di jangan ditagih. Masya Allah. Kenapa? Karena utang piutang itu Bapak Ibu sekalian, hukumnya dalam ekonomi syariah adalah at-ta'awun. At-ta'awun itu artinya tolong menolong. Tolong menolong, pahalanya sangat banyak. Kalau ada orang meminjam, baru kita caci maki, jangan kau pelit pinjam, kau tidak bisa kau bayar. Akhirnya hatinya sakit. Kalau sakit hatinya orang Bapak Ibu sekalian, niatnya nanti itu bukan lagi at-ta'awun, tapi zalim menzalimi. Bukan menimpa pahala kita dapat, tapi dosa. Salah satu sahabat, yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, salah satu sahabat itu akhlaknya ketika memberikan piutang. Memberikan piutang itu kita memberikan utang kepada orang. Kalau dia memberikan utang kepada sahabatnya yang lain, kemudian yang berutang itu mau melewati jalan yang sama, sehingga dia akan bertemu di tengah jalan, dia akan menghindar, bersembunyi kepada orang yang memiliki utang. Menghindar, dia yang menghindar. Jangan sampai orang yang berhutang itu malu, maka demi sehingga sikar rumah itu dia yang menghindar. Kita ini silakan cari-cari itu, dia yang bersembunyi. Kalau orang Bugis biasanya bawa kawali yang parang-parang kecil itu pergi matagi hutang, dia pakai samurai di rumahnya. Jangan kau minta utang. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ada Bapak Sekcam, ada Korwil KPK, ada sekretaris wilayahnya juga, ada beberapa korda yang hadir. Dan saya mau mengatakan bahwa ini ceramah terekstrim saya. Barusan saya ceramah di depan para penceramah handal. Masya Allah. KPK, komunitas pendakwah keren. Masya Allah. Kemudian juga ada tadi apa? Komunitas MJWJ. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh naruntut tuh dia akan dapatkan. Kemudian ada juga dari Kurir Langit. Ini membuat saya semakin percaya bahwa di tengah-tengah pemikiran masyarakat bahwa Indonesia sudah gobrok akhlaknya, Indonesia tidak aman, tidak baik-baik saja. Saat ini Bapak Ibu sekalian, Anda melihat orang-orang yang baik, yang niatnya baik, niat soleh dan solehanya, semua ingin membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda dipengaruhi bahwa Indonesia akan buruk di masa yang akan datang, belum tentu. Belum tentu. Saat ini masih, dan sangat banyak. Yang tadinya kita lihat anak-anak tadi, yang katanya TikToknya itu, karena memang TikTok juga ini masalah sekarang. TikToknya sembarang melihat, mulai yang terbuka kepalanya, terbuka jilbabnya, terbuka bajunya, terbuka celananya, kelihatan semua. Nauzubillah min dzalik. Tapi masuk di pondok Tahfiz Al-Hilal, alhamdulillah TikToknya menjadi murattal semua, masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri. Salah satunya adalah membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik. Ada pepatah mengatakan, beruntunglah seseorang jika hari ini dia mampu lebih baik daripada kemarin. Rugilah seseorang jika hari ini sama dengan hari yang kemarin. Tapi sangat celakalah seseorang itu jika hari ini
dia lebih buruk daripada hari kemarin. Naudzubillah min dzalik. Kita sebagai umat manusia, saya rasa kita semua mengerti bahwa tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan manusia itu bahkan jin disebutkan, dan manusia adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini salah satu ahli tafsir di Indonesia menafsirkan ayat ini, yaitu Profesor Dr. Qai Shihab, bahwa liya'budun dalam ayat ini, liya'budun dalam ayat ini itu tidak bisa hanya diartikan sebagai ibadah mahdah atau salat. Karena kenapa? Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu hanya salat, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Coba makikere hitung-hitung nih. Kalau salat gitu berapa menit, Bu? 10 menit. 10 menit lama sekali. Di 7 menit lah. 7 menit. Ada paket kilat ya 5 menit lah. Kalau kilat khusus 3 menit. Kalau kilat khusus ekspres 2 menit setengah. Jadi kulallahnya itu bagi 2. Di rakaat pertama 2 ayat, di rakaat kedua nanti 2 ayat lagi, Masya Allah. Paket kilat khusus ekspres. Pokoknya Masya Allah. Anggaplah 5 menit. Kita sholat 5 menit. Kita sholat dalam sehari semalam 5 kali. Ada di sini 4 kali? Ada kapan? Tidak ada, Ji. Insya Allah. Ada yang melebihi 5 kali. Ada tahajudnya, ada duhanya, Masya Allah. Anggaplah 5 menit. Satu salat 5 menit. 5 kali 5 itu 25. 25 menit yang kita gunakan untuk mengingat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menciptakan 24 jam. Berapa waktu yang kita sia-siakan? 23 jam 35 menit. Sehingga kata Pak Prof. Qai Shihab dalam ayat ini, liya'budun dalam ayat ini bisa berarti muamalah. Bisa berarti muamalah. Karena kenapa? Muamalah itu Bapak Ibu sekalian salah satunya adalah berdagang. Berdagang. Ada orang yang berdagang mulai jam 3 subuh bangun nih, mempersiapkan dagangannya. Berdagang terus sampai subuh terbit fajar, sampai matahari di atas tengah masuk waktu duhur, sampai maghrib, bahkan sampai jam 12 malam. Dia gunakan berdagang 21 jam. Sedangkan sholatnya cuma 25 menit. Sehingga kata Pak Prof. Qai Shihab ini, jika muamalahmu ini yang bisa menjadi ibadah ghairu mahdah, yang bukan langsung kepada Allah tapi ibadah sosial, maka insya Allah yang 21 jam itu bisa memberikan kita bekal yang banyak nanti di hari kemudian insya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada perlu yang dipelajari, ada yang perlu saya ingatkan bahwa tidak semua muamalah itu diterima. Sehingga yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, muamalah yang pertama itu adalah Anda harus benar-benar memahami bahwa hakikatnya harta Anda itu sesungguhnya bukan milik Anda tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ada orang sehingga tidak dibenarkan. Ada orang yang mengatakan, "Ustaz, macam nak kasat dituni bola aku." Maka demakin langsung ikut tuni. Saya sudah capek mencari uang, Ustaz. Bercampur keringat, darah dan air mata membangun rumah 3 tingkat. Sekarang saya sudah puas dengan membangun rumah itu, mau kak bakar nih. Rumahku tidak dibenarkan oleh agama. Karena hakikatnya harta itu miliknya Allah, bukan milik kita. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Hartamu itu manusia cuma 3. Yang pertama, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan kemudian habis. Di sini ada banyak bosarak di depan. Ada ketir salah di sini, Ustaz? Ada, alhamdulillah Anda laku. Anda laku ketir salah. Iya. Nanti lihat panitia nanti bilang ini, kenapa itu Ustaz Anwar 2 di ketir salah ambil? Ditanya nanti sama komandan, panitia sini kit dulu. Bungkuskan di ketir salah Ustaz Anwar banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Engken yang rekrutes Ustaz? Masya Allah.
Ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan kemudian habis. Satu piring ketiri salam misalkan di sini, saya cuma makan 2. Yang 2 itu cuma harta saya. Yang lainnya itu misalkan masih ada 8, itu akan dimakan oleh teman-teman yang lain. Yang saya makan cuma 2. Secara hakikatnya misalkan di rumah ada ikan sama nasi. Dilihat di rumah itu, berarti siapa yang punya ikan sama nasi itu? Kita yang punya secara penglihatan mata. Tapi hakikatnya itu milik Anda sampai Anda mau makan. Sampai di rumah setengah ikan kita makan, setengahnya lagi makan kucing. Berarti itu hartanya kucing. Apa yang kita makan, itulah harta kita, Bapak Ibu sekalian. Semua yang kita miliki, semua yang kita lihat saat ini hakikatnya milik Allah. Yang kedua, apa kata Nabi? Aula bisa fa'ablaita, apa yang kamu kenakan kemudian lapuk. Saya sebagai orang yang mungkin belum terlalu kaya, doakan semoga kaya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, saya juga punya pakaian di rumah. Saya punya pakaian, tapi saya belum bisa sampai hitunganku 100 pakaian yang saya kenakan sampai hancur. Ada di sini yang pernah pakai 100 pakaian tak kita pakai sampai lapuk? Tidak ada. Kalau ada bencana dikasih orang tuh yang masih layak, jangan. Kenapa sudah terlalu lama? Lain persoalan. Kukira kalau lama Ustaz kebikat di muka 10 menit ji. Masya Allah. Sedikit menipu deh. Saya itu ceramah biasa Bu, tidak lama, 5 menit je lebih. Itu lebihnya biasa 3 jam. Kalau 3 jam bisa Ki? Bisa, insya Allah. Saya tidak bisa. Yang kedua, apa yang kita pakai? Yang jelasnya Bapak Ibu sekalian, yang kita pakai sampai lapuk itu hanya kain kafan, 3 lembar untuk laki-laki, 5 lembar untuk perempuan. Bahkan diluangi hancur badan tak nanti di kuburan daripada kain kafan tak. Kemudian apa yang ketiga? Autasaddaka fa'amdaita, apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah hartamu. Ada uang tak 100 juta di bank. Ini ada uang tak 100 juta di bank. Kita ambil uang tak 1 juta, kita sumbangkan di Pondok Tahfiz Hilal ini, kita infakkan di sini untuk di jalan Allah, untuk membangun generasi-generasi Qurani. Berapa meniwan tak? Ibu, berapa? 99 juta. Salah Ki, 1 juta meniwan tak? Apa yang kita sedekahkan maka itu harta kita. Mohon maaf, besok atau lusa Anda meninggal dan meninggalkan uang 99 juta di bank, 99 juta itu akan menjadi ahli waris, milik ahli waris, bukan milik punya tak. Bahkan kalau misalkan ada wasiat tak, belangka itu uangku 99 juta Ustaz, mau kau wasiatkan semua kepada Pondok Tahfiz? Tidak bisa, hanya seperti yang bisa diwasiatkan. Karena ada warisan, ada ahli waris tak, ada anak tak, ada istri tak, ada keluarga tak, dan lain sebagainya. Tidak bisa semuanya. Makanya saat ini Bapak Ibu sekalian, karena semakin hari kita semakin memasuki usia kita semakin bertambah, tidak lain dan tidak bukan yang kita bisa lakukan adalah memperbanyak amal ibadah. Kalau misalkan tadi itu harta kita banyak sumbangkan di sini, maka insya Allah itu akan pahalanya akan sangat besar. Yang kedua, muamalah, mohon maaf Ustaz, ini tambah sedikit lagi. Yang kedua itu salah satunya muamalah ini yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang adalah utang piutang. Utang piutang itu muamalah. Bahkan Allah mengajarkan bagaimana utang piutang yang baik. Wa in kana dzu usratin fanasiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada orang yang memberikan utang kepada kamu dan kamu mengatakan insyaallah besok saya lunasi Ustaz, kemudian besoknya jatuh tempo Anda tidak mampu membayar, apa kata Allah? Berikan dia tenggang waktu sampai mampu membayarnya. Allah tidak mengatakan komaku tu pale, saya tunggu lagi besok, saya tunggu lagi pekan depan, saya tunggu lagi bulan depan. Tidak, tapi Allah mengajarkan berikan dia tenggang waktu sampai mampu membayarnya. Kalau ada orang pinjam uang tak 1 juta, 10 tahun baru nak bayar, 10 tahun baru kita singgah. Kita apa je namanya? Kita singgah. Kita tagih. Maksudnya ogina. Kita tagih. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya 1 juta dan tidak pernah menagih saudaranya itu sampai dia mampu membayarnya, dan saudaranya itu mampu membayar sampai 10 tahun yang akan datang, maka dia seolah-olah bersedekah
1 juta 1 hari selama 10 tahun, banyaknya pahalanya. Ustaz Hilal pinjamkan nanti wantak deh. 1 juta nah. 50 tahun baru kubayar Ustaz. Masya Allah. Astagfirullah. Banyak sekali pahalanya, banyak sekali pahalanya. Ibadah kepada Allah itu memang pahalanya banyak, tapi ibadah kepada sosial, membantu tetangga. Makanya jengki marah-marah sama tetangga tak? Karena Nabi bilang tadi Ustaz, yang pertama, kalau ada nanti terjadi, yang terjadi yang paling pertama itu yang membantu adalah tetangga. Ada lanjutan ayat ini. Ada lanjutannya. Kalau Anda memberikan pinjaman, jangan pernah menagih, jangan pernah memberikan tenggang waktu, tapi ada yang lebih baik. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik lagi kalau kamu sedekahkan, jangan bagi tagih. Iya, Ustaz 1 juta di jamin ditagih. Masya Allah. Kenapa? Karena utang piutang itu Bapak Ibu sekalian, hukumnya dalam ekonomi syariah adalah at-ta'awun. At-ta'awun itu artinya tolong menolong. Tolong menolong, pahalanya sangat banyak. Kalau ada orang meminjam, baru kita caci maki, jangan kau pelit pinjam, kau tidak bisa kau bayar. Akhirnya hatinya sakit. Kalau sakit hatinya orang Bapak Ibu sekalian, niatnya nanti itu bukan lagi at-ta'awun, tapi zalim menzalimi. Bukan menipu pahala kita dapat, tapi dosa. Salah satu sahabat, yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, salah satu sahabat itu akhlaknya ketika memberikan piutang. Memberikan piutang itu kita memberikan utang kepada orang. Kalau dia memberikan utang kepada sahabatnya yang lain, kemudian yang berutang itu mau melewati jalan yang sama, sehingga dia akan bertemu di tengah jalan, dia akan menghindar, bersembunyi kepada orang yang memiliki utang. Menghindar, dia yang menghindar. Jangan sampai orang yang berhutang itu malu, maka demi sehingga sikar rumah itu. Dia yang menghindar. Kita ini silakan cari-cari, dia yang bersembunyi. Kalau orang Bugis biasanya bawa kawali yang parang-parang kecil itu pergi tagih hutang, dia pakai samurai di rumahnya. Jangan kau minta utang. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat disampaikan di akhir tahun Masehi ini, bahkan di akhir tahun Hijriah. Kita juga bisa harus bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki muamalah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minallas. Mamari makbarak kalori pada di manang, mamari makbarak kalori pada di manang. Allah ya ta'ala salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke posisi tadi. Allah.